Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya ada di Kabupaten Pringsewu, ada di sana. Pringsewu ada di Provinsi Lampung. Pagi ini kita akan menemui seorang narasumber kita yang luar biasa, yang telah berhasil merealisasikan mimpi-mimpinya. Seorang yang masih muda, tetapi sudah mempunyai lini bisnis yang cukup banyak, dan yang terutama adalah bisnis tentang kopi. Hari ini saya akan ke tempat dia untuk menyeduh kopinya dan juga belajar bagaimana dia menyeduh mimpi-mimpinya. Oke, let's go. Kawan-kawan, alhamdulillah saya sudah sampai di pabrik kopi Klangenan. Yang produksinya juga sudah levelnya udah ton per hari ya. Ayo kita kenalkan sama yang punya. Ini Mas Anto. Mas Anto, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terima kasih udah mau menerima Teh Utara ini. Jadi kawan-kawan, inilah Mas Anto yang saya bilang tadi, pemilik industri kopi Klangenan yang produksinya sudah levelnya tons ya. Beliau nggak mau dibilang tonnya berapa. Sangat humble beliau. Kita akan diberikan sedikit tour lah ya, Mas. Tolong diberikan tour sedikit buat kawan-kawan dan pemirsa menyeduh mimpi mengenai pabrik jenengan ini. Jadi kawan-kawan, ini pabrik Mas Anto yang sangat tradisional, masih menggunakan bahan bakar kayu ya, luar biasa. Ini harusnya kesini pakai Google. Google Maps ya, Google. Kacamata para pekerja pakai Google. Oke, kita agak cepat aja mungkin di sini ya. Ini penggeraknya di sini, Mas. Ada penggeraknya ya. Ya. Oh, motor-motornya ada di belakang. Di belakang sini. supaya maintenance enak. Ini luar biasa ini. Jadi agar maintenance. Jadi satu drumnya digerakkan oleh motor meskipun tradisional. Kalau aslinya dulu digerakkan tangan ya. Tangan. Pertama kali tahun 2001 pakai tangan. Pakai tangan. Sampai 2003 pakai tangan. Terus sekarang diganti pakai motor supaya maintenance-nya bagus. Dipisahin gini ya. Pertama maintenance, dua awet. Awet ya. Enggak panas. Dan terkena panas dan tidak kena debu-debu abu-abu karena panas pergerakan aja, gerakan. Oke. Oh, tidak kena panas dari panas api ya. Oke, makasih Mas. Nanti kita cerita banyaknya nanti kita sambil ngopi-ngopi ya. Kopi sampean kayaknya terkenal katanya ya. Baru 5 unit. 5 unit ya. 5 unit. Mungkin bisa diterangkan sedikit Mas. Kapasitasnya berapa ini? Ini kapasitas masing-masing 750 kilo per batch. Per batch ya. 750 kilo per batch. Ini mesin ini bikin sendiri. Wah, itu yang luar biasa itu. Ya, setelah riset mungkin 2 tahun ya riset. Risetnya 2 tahun ya? Iya, banyak barang-barang yang tidak terpakai di sana. Karena kita sempurnakan sehingga bentuknya ini. Oke. Yang simpel, efektif, efisien ini. Oke, jadi ini mesin pengolahannya ya? Ya, roasting. Mungkin yang itu apa ini Mas? Itu untuk quality control bahan baku. Oh, quality control bahan baku. Jadi ini kopi dari Petani asalan. Coba, belajar. Ini petani asalan, Mas. Kita hanya standarisasi cuma kadar air ya. Oh. Kadar air. Dari pengepul itu. Ya, kadar air.
16 sampai 18 yang kita toleransi. Oh ya bisa yang sampai terima lah. 17 maksimal. Oke. Nah, ini kadar air. Di sini kan banyak pixel, banyak biji, banyak kulit gitu. Nah, ini disortir di sini. Ini juga bikin sendiri, Mas? Ya, bikin sendiri. Wah, luar biasa ini. Ini sortir untuk ukuran kopi. Oh, ini biaya ya? Ya, biaya. Itu yang kecil. Ada berapa ukuran ini? Pertama di atas 7 mili. Ya di atas itu 7 mili. Nah, ini 6 mili. Ini 6 mili. Soalnya di bawah 6 mili turun. Oke. Di bawah 3 mili atau 4 mili turun lagi itu pixel. Oke. Itu berarti Kalau akhir-akhir. Ya, ini yang besar, ini yang kecil. Ya. Nah, setelah itu di Sultan. Apa namanya? Sultan. Sultan ya. Sultan. Proses Sultan itu seperti apa, Mas? Ini untuk memisahkan berat jenis. Oke. Ini semakin berat maka di atas. Nah, ini kualitas kopi paling bagus di sini. Jadi yang keluar di sini prosesnya paling bagus. Paling bagus. Ini nomor 2, nomor 3. Nah, yang kita olah 1, 2, 3. Yang keempat? Yang keempat nanti kita proses lagi untuk mengeluarkan pixelnya. Ini masih campur. Oh, masih campur ya. Diulang lagi. Diulang lagi. Tapi kan ini nunggu banyak dulu. Oh iya. Nunggu banyak dulu. Baru kita olah. Nah, untuk menentukan ketinggian kopi dari sini. Bisa. Jadi ada patokan volume berbanding berat. Jadi gini Mas, semakin tinggi kopi, volumenya misalkan 600 mili, kita isi kopi, semakin berat. Semakin berat. Berarti padat ya, berarti kadar ketinggiannya itu sangat tinggi. Oke. Itu kan kelihatan. Oh iya ini ya yang enteng ke bawah. Ya ini apa namanya menentukan kemiringan sudut-sudutnya gimana? Ya ini kan ada dari bawah dikasih blower. Ya. Ini blowernya ada sirip-siripnya. Oke. Ini sirip-siripnya. Sambil digoyang. Goyangnya seperti halnya apa itu? Tang seher. Oke. Tang seher ya. Tang seher. Ya. Oh ini udah penuh ini. Guys. Penuh. Oh. Luar biasa. Nanti ini kan kopi yang besar. Ya. Nanti saat ngolah kopi kecil semua. Oke. Sama prosesnya. Sama prosesnya ya. Oke Mas, kita ke proses berikutnya kali ya. Jadi setelah di roasting, ini hasilnya ya. Ya. Ini hasil roastingan Ya. ya. Udah mau habis? Oh ini sudah selesai. Dari pendingin langsung ke sini. Ya. Wah. Nah dari sini dikirim ke Grinding. Grinding. alat Grinding. ya. Sebelum di grinding di sini. Ya. Setelah Dinginkan dulu. Dinginkan dulu. ya. Ya, dinginkan dulu. Ini. Kopinya. Wah mantap. Boleh dikata. Rasa kopi. Mantap. Oke Mas, dari sini ke Grinding. Grinding, Ya, ya. grinding. Aslinya kan layoutnya sebelah sana, cuman kita lewat luar aja. Luar aja. Sebelumnya sudah terintegrasi kawan-kawan ya. Gitu. Kalau kita lewat, nah ini sebelah kanan saya ini bahan bakar untuk yang tradisional tadi. Kalau yang sudah Kalau di sini limbah, Mas. di sini sebetulnya limbah. Limbah. Karena ini limbah apa namanya? Kayu-kayu yang Dari somil-somil ya, somil-somil itu. Oke. Yang gabuk lah istilahnya. Atau yang kropos. Iya. Atau dahannya, Kualitasnya memang ya tidak dahannya dipakai nggak bisa untuk- dipakai untuk Apa namanya? untuk furniture. ya untuk furnitur. Jadi dimanfaatkan di sini sebagai bahan bakar untuk ini ya, Ya. untuk yang tradisional tadi.
Jadi apa namanya? Kehalusan grindingnya gimana? Sama aja seragam. Sama, seragam. Karena memang produksinya kasar ya. 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 Packaging. Ya, 45 juga ya. Oh, 5, 6, 7, 8, 10. Bang, nggak fungsi semua. Ya, dan Ya. selalu bareng ya. Ya, ada untuk maintenance. Tuh. Berapa pekerjaannya, Mas? 130-an, Mas. 130. Itu stok semua ya? Ya, semua. Pekerjaannya gimana? Sip-sipan gitu? Ya, lokal sini aja. Orang-orang Orang sekitar lokal ya? manfaatkan penduduk sekitar. Oke. Ya, luar biasa ini kawan-kawan. Jadi Harus ini perutnya biar nah ya. Oke kawan-kawan, sekarang saya sedang ada di Prince To. Jadi itu Pringsewu Ranch and Resto. Ini nanti biar di shoot ya. Ini kafe Kelangenan Indonesia. Apa? Kafe Kelangenan Indonesia ini. Ini namanya Cafe Kelangenan Indonesia ya. Luar Itu di biasa. depan ada itu. Nah, ini kita lanjutkan obrolan kita dengan Mas Anto. Kita coba gali lagi menyeduh mimpinya gitu. Mas Anto mungkin bisa sedikit cerita ini ya. Apa namanya? Kita terima kasih tadi sudah dikasih tour ke pabriknya, luar biasa. Ngomong-ngomong kapasitas yang besar tadi itu saya tidak ada ukurannya ya, tapi secara visual itu sebesar yang saya lihat juga di roasterinya Starbucks yang ada di Seattle. Kebetulan tahun lalu kami ke sana, nah mampir ke itu segede-gede gitulah, segede gitu. Ada 2 waktu ini ada 5 malah, luar biasa. Mungkin Mas Anto sebelum cerita mengenai pabrik kopinya itu, cerita sedikit Mas Anto ini. Ya. Memang Mas Anto lahir besar di sini, Pringsewu? Ya, itu kan semua yang besar itu berawal dari yang kecil. Nah, itu. Kata Pak Erot itu. Iya, iya. Kata Pak. Oh iya, sebelum kita ngobrol, pesen kopi apa, Mas? Saya minta V60. Ya, saya coba latenya ya, kasih latenya. Oke, ya. Nggak pakai lama ya. Nggak pakai. Oke. Jadi kopi Kelangenan itu 2001, Mas. Mulainya 2001 sampai 2003 itu saya produksi kopi, tapi kan belum pakai brand. Oh, Belum pakai brand. 2003 baru bikin brand Kelangenan. Kelangenan. Jadi di 2003 bikin, dari 2001 sampai 2004 lah, 2004 itu masih pakai, 2001 sampai 2003 masih pakai wajan. Oh, pakai wajan besar gitu ya? Enggak, wajan kecil. Oh, wajan kecil? Wajan kecil. Awal produksi berapa kilo lah? Nah, gitu. Awal produksi Supaya bisa ada bayangannya itu dibandingkan dengan yang tadi itu. maksimal, Mas. Iya. Saya pernah produksi dari Ba'da subuh, jam 5-an pagi lah. Ya, Sampai jam 10 malam 21 kilo. 21 kilo. Ngongsek Gorin terus ya. Itu. Oke. Itu nggak ada istirahat kecuali makan, sholat, kamar mandi. Udah. Jadi giliran saya sama almarhum ibu saya. Oh, gitu. Oh, jadi memang dimulai dari keluarga ya. Dimulai Oke. dari keluarga. Itu 21 kilo paling mentoknya 21 kilo. Pakai tungku, wajan, tanah itu. Minyak tanah. Bukan, wajan tanah. Wajannya Oh, dari tanah. kualinya itu dari Kualinya tanah. Karena yang paling bagus itu. Itu paling bagus Paling itu. bagus memang. itu. Iya, iya. Nah, kalau nggak tanah, besi. Tapi kalau Besi tempa ya? Iya, kalau bukan besi cetak. Oh, besi Ya, cetak. kalau Oke. aluminium ataupun bahan babet besi cor itu, Iya, iya. itu pecah biasanya. Pecah. Karena nggak ada cairan. Oke. Roasting itu kan Ya, kering ya. Kering ya. Nggak pakai minyak ataupun iya. Nah, itu 2001 sampai 2003. Dari 2003 baru kita, dulu pemasaran cuma satu di
di daerah pertambakan sana di Rawajitu. Oke. Nah, sampai 2003, baru 2003 kita bikin brand. Dan di 2003 itu karena produksi meningkat, saya bikin pakai drum. Tadinya kan pakai wajan. Ya, oh itu drum ini yang drum tadi itu, cuman masih manual. Oke. Jadi diengkol itu. pakai tangan, kadang pakai kaki, putar bolak-balik. Nah itu sampai sekitar 2007 masih manual. Nah baru di 2007 itu saya bikin alat kelihatannya alat itu sederhana ya. Yang kayak tadi itu ya. Kayak tadi ya. Cuman itu risetnya 2 tahun juga ternyata. Oh, jadi mulai 2005 sudah meriset lah ya. Udah meriset. Baru 2007 itu, baru di ini kan. Oke. Jadi dulu pakai rantai kan. Iya, iya. Rantai tatkala nyopot itu mau matang gitu. Ya. Mau panen. Panas. Susah. Karena panas ya. Nyopot rantainya dulu segala Iya. macam susah. Terus pernah pakai fambel juga putus. Oke. Akhirnya itu saya asnya itu saya ganti sama suri as mobil, Iya, all oke. diesel. Iya, iya. Nah itu kasih itunya nyopot itunya gampang. Nah ngelepas antara as dengan penggerak itu gampang. Ya, Nah, oke. Nah itu di 2008. Nah alhamdulillah Nah, berjalan waktu. sebelum itu, setelah 2008 itu kan tadi 21 kilo ini ya. Sehari semalam soto itu. Nah 2008 sudah berapa ininya? 2008 mungkin kalau di 2000 sampai dengan 2003 walaupun 21 kilo nggak kerja 24 hari. Oke. Paling kerja cuma 3-4 hari. Sisanya marketing. Oh, oke. Jadi di 2001 sampai 2003 ya saya produksi. Ya saya marketing. Oh, langsung ya. Jadi nggak efektif. Makanya, Door to door gitu. Iya, atau gimana? makanya di 2003 itulah saya memutuskan saya harus bergerak di bidang mana. Oke. Produksi atau marketing. Karena passion saya di produksi. Saya itu kalau produksi itu bisa kerja 16 jam, Mas. Kalau lagi gemblung gitu kan. Kenapa itu dari dari passionnya untuk nguli alat itu kelihatan. Jadi kalau lagi riset apa gitu, itu bisa sebulan. Udah ya berangkat jam 7:30 atau jam 8 habis nganterin anak langsung ke pabrik, pulang jam 12 malam. Luar Seperti biasa. itu ya. Jadi itu rutinitas pada saat-saat seperti itu. Dulu 2003 itu masih 21 kilo, cuman kan 4 hari kerja dari 1 bulan. Oke. Oh, cuman 4 Banyak hari. marketingnya dibanding produksi. Oke. Nah dari 2003 kesinilah saya diproduksi dan karena saya orang bodoh, jadi produksi banyak. Hanya bingung, Mas. Langsung produksi banyak. Produksi gitu? banyak. Oke. Jadi rumah saya kecil dulu, 6x9. Oke. 6x9. Itu saya produksi waktu itu mungkin ada sekitar 2 ton atau 3 ton lah. Sebulan. Sekali produksi. Oh, sekali produksi. Iya. Padahal kapasitas penyerapan market cuma 20 kilo per bulan. Oh, itu sudah ton itu. Udah ton. Loh. Ternyata itu saya memang mungkin kadang-kadang kita ini kayak kebo, Mas. Dipecot di situ baru jalan. Learning the hard way lah ya. Iya, jadi tatkala ada kemepetan, keterdesakan. Nah, kita kadang-kadang cerdas di situ. Nah, tatkala saya itu bayangkan rumah 6x9 ada kopi bubuk di situ 2 ton. 2 ton atau 3 ton saya lupa itu. Jadi saya waktu itu belum berkeluarga ya. Kamar saya di ujung, mau ke kamar mandi itu harus nyingkirin kopi, Mas. Gitu. Karena belarah. Ya, gitu. pokoknya belarah. tertimbun kopi lah. Iya, belarah. Sehingganya pada saat itu saya waktu itu punya sales marketing 1 orang. Oh, memang meng-hire ya? Iya, meng-hire. Oke. Karena walaupun kecil saya harus profesional ya. Iya. Saya nggak itu sendiri. Karena Betul. ya itu saya putuskan produksi karena permasalahan beda di produksi dan marketing. Oke. Beda. Kita harus tidak mungkin ahli di semua hal, tidak mungkin. Gitu. Iya. Jadi 2003 itu di waktu itu saya punya 1 sales, saya instruksikan kepada sales, ini kalau kopi di sini aja.
nggak payu positif, nggak laku. Tapi kalau ditaruh warung ada dua kemungkinan, bisa laku bisa tidak. Iya. Ya kita ambil peluang itu. Iya. 50-50 lah 50-50. Paling tidak kan kalau kita berbicara peluang kan laku atau tidak kan. Iya. Tinggal lakunya berapa persen gitu kan. Iya. Lalu seadanya kopi itu untuk ekspansi mas. Ekspansi sehingganya ya namanya orang bodoh ya, warung pecelnya dijagai kopi, warung cendol itu kan, karena wis pokoknya ajar woy. Oh, pokoknya Pokoknya kalau kelihatan ada warung dikasih iya. warung. Sampai warung kacamata aja dikasih kopi kan. Ya tapi itulah berkah dari kadang-kadang kebodohan itu membawa keberkahan ya. Maksudnya tatkala kita seperti itu baru ada masalah. Nah baru kita selesaikan satu. Masalahnya dulu apa itu? Kalau boleh tahu. Ini Jadi gini, masalah dulu bayangkan di 2003 saya jual kopi, ya saat itu harga kopi kalau tidak salah masih 7.000 atau 6.000. Oke. Ya kan? Habit orang Lampung itu goreng sendiri mas. Oh memang begitu. Oh iya. Habit orang Lampung goreng sendiri. Makanya sampai juga punya keterampilan goreng itu karena itu juga ya. Warisan. Itu orang Lampung walaupun suku bukan Lampung ya. Jawa segala macam itu memang sini penghasil kopi. Makanya goreng sendiri. Lalu harga kopi mentah cuma 5.000 atau 6.000. Jadi orang itu ngapain beli kopi mateng? Gitu. Oke, iya. Saat itu orang jual kopi bubuk belum lazim, nah. Belum lazim. Karena rata-rata goreng sendiri. Nah, baru terjadi kenaikan kopi signifikan itu ada resesi atau apa itu waktu zaman SBY itu kopi naik hingga 10.000. Nah, saat itulah ada momentum. Momentum di situ. Mereka mending beli yang sudah jadi aja gitu ya. Ketahuan. Jadi saat 2004 itu saya waktu itu ngawali pertama kali marketing saya memang. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 bulan lah. Karena saya pengen tahu juga masalahnya apa gitu kan. Sehingganya ketika meng-hire orang itu bisa tahu lah sedikit banyak. Jadi saya itu membuka ekspansi pertama kali. Dari 20 warung yang saya kunjungi, satu yang mau dititipin, mas. Mau dititipin? Iya, mau dititipin. Belum tentu laku ya, belum mau ya. Bayangin begitu susahnya. Iya. Luar biasa nih kawan-kawan. Dari 21 ini yang mau, tapi mau dititipin. Mau dititipin ini ya. Bukan mau konsiliasi. Itu pun nggak banyak lah ya? Nggak banyak. Jadi saya punya warung sekitar 30 atau 40 warung dan sampai sekarang saya masih ingat. Ya. Karena itulah cikal bakal ya. Luar biasa itu. Nah, setelah bergerak ke mesin manual tadi kan ya, kemudian tradisional yang sudah mulai pakai motor gitu. Nah, itu sampai kapasitas berapa itu? Nah, kalau boleh. Beralih ke motor itu mungkin di angka sebulan ya. Sebulan 1 ton 2 ton. Sebulan 1 ton 2 ton. Itu yang tradisional pakai motor tadi yang pakai bahan bakar kayu itu ya. Oke. Nah kemudian melompat ke yang mesin besar-besar yang sama dengan yang punya Starbucks di sana. 2010 itu ya. 2010 itu enggak. Kalau mesin besar itu baru paling 3-4 tahun ini. Gitu. Tahun ini. Kalau sebelumnya mesin kayu, tapi banyak itu. Tadinya ada 24 tungku itu mas. Oke, jadi mesin kayu itu pun ekspansi di unitnya lah, unitnya ya. Teknologinya masih tetap seperti itu. Yang melompat ke teknologi yang mesin roasting. Karena kita ada kendala di ada banyak hal di kejelekan kayu ya. Kayu itu susah dikendalikan. Panasnya. Kecuali kayu itu kita potong dadu ya, 2 cm 2 cm. Lalu kita masukkan dan nyetop itu gampang. Artinya dari suhu 200 kita tingkatkan menjadi 400 itu butuh waktu agak lama. Tapi kalau kita pendek-pendekin cepat. Nuruninnya juga cepat. Tapi kalau lebih mudah dikontrol ya. Mudah dikontrol. Memang standarisasi pakai dadu ya. Kayak kalau 2 cm 2 cm itu potong seperti itu. Ya, makasih Mas. Itu kelemahannya itu susah controllingnya. Yang kedua itu dia itu untuk mengisolasi asap susah. Saya udah berkali-kali pakai teknologi hisap, ternyata nggak bisa kita isolasi asap.
Tetap aja tetap ada yang menyebar. Iya, iya, iya. Nah itu kurang bagus dampaknya untuk pekerja ya. Iya, iya. Jadi kita lihat kan walaupun cuma tungku berapa itu 8, tapi orang-orang bekerja pakai Google, Iya. pakai kacamata. Ya, itu appreciate lah itu. Iya. Berarti memang aspek safety Iya. ya, itu di ini ya. Ya karena diperhatikan. pekerja itu aset terbaik kita, Iya. aset terbaik Oke. kita. Jadi apa gunanya kita keuntungan banyak tapi pekerja tidak sehat, Tidak sehat, tidak ya. itu, tidak pernah itu nggak ada gunanya. Nah, Mas, tadi tuh ngelompat ke teknologi berikutnya itu ceritanya gimana itu? Iya, karena gini, di tahun 2015-an ya, 2015-an itu terjadi lonjakan yang signifikan, ya, signifikan. Lalu untuk membuat tadinya saya punya tungku ada 23 itu, Iya. tungku kayu. Yang tadi itu ya? Ya, 23. Yang sekarang tinggal 8 ya? Nah, tinggal 8. 23 itu di 2015 itu kita nggak ketampung, Mas. Nggak ketampung. Makanya waktu itu keputusannya bikin tungku seperti itu lagi dengan ruangan seperti itu, atau kita mau efisiensi. Iya, iya. Nggak ekspansi tapi efisiensi dengan ya satu-satunya jalan cuma gas. Oke. Ya, gas. Nah, gas itu di samping efisiensi tempat, juga dari keunggulannya ya efisiensi tempat, terus isolasi panas, isolasi asap, Ya, lebih modern lah ya. lebih modern. Cuman kelemahannya mahal, Iya. mahal banget. Iya, mahal banget. Saya kawan punya kecil 1 kilo, 5 kilo udah mahal lah. Kita pakai gasnya kan gas bul. Makanya saya mikir kalau kawan yang punya roastery itu punya kapasitas 3 kilo aja harganya sudah segitu, nah yang segede gaban itu ini berapa ini investasinya? Nah itu tadi kendalanya kan mahal. Ya. Menyiasatinya gimana, Mas? Itu. Jadi kendalanya memang mahal ya. Ah. Tapi kalau kita berbicara jangka panjang, Oke. jangka panjang, pertama pekerja lebih sehat. Oke. Ya kan? Lebih sehat. Terus yang kedua, dia dari sisi bahan bakar mahal, tapi pekerja lebih murah. Oke. Jadi kalau saya dari 2015 mau bikin tungku itu lagi, Iya. saya harus nambah orang pekerja Lebih banyak. 50 orang lagi. Ush. Gitu kan. Ya. Karena 24 Kali ya. kali dikasih. Oke. Nah makanya dibikin tungku itu. Tapi tetap secara kos produksi untuk menghasilkan 1 kilogram kopi kan dibutuhkan tenaga, bahan bakar, dan penggerak. Penggerak. Ya, Listrik, ya. bahan bakar, dan tenaga orang. Ya. gitu. Di global semua itu tetap masih mahal gas. Masih mahal kan? Masih mahal kan? Masih mahal yang baru ini. Masih mahal yang baru. Karena gitu? apa? Karena di Lampung ini produsen kayu bakar, Mas. Masalahnya itu kalau dalam posisi apple to apple di Jakarta ya mahal kayu. Iya, iya, iya. Karena di sini yang tadi itu bilang bahwa kayu ini limbah sebenarnya. Iya. Jadi kayu itu kalau dikonversi energi itu kan 1.800-an kalori lah Iya, per iya, kilo. iya. Iya kan? Ah. Nah di sini satu kol diesel sekitar 5 ton sampai 7 ton. Ya tergantung kayunya, kayu karet bisa 7 ton. Itu kalau kayu-kayu kelas rajut itu albasia segala macam paling 5 ton lah. Iya. Itu cuma 5 juta. Apa cuma 1 juta? Oke. Jadi cuma Rp200 per kilogram. Per kilogramnya ya. Jadi Menghasilkan 1,8 kalori. ya. Makanya murah banget. Karena memang tersedia di Tersedia sini di sini. dan itu sebetulnya limbah di sini Limbah. ya. Dan itu saya kira limbah yang sangat bisa diperbarui. Nyatanya ada terus Iya, ribuan iya. truk, ratusan truk yang limbah itu. Iya, iya. Nah, Mas, ini kan apa tadi? Saya masih karena itu tadi waktu dikasih tur itu sangat-sangat terkesan dengan peralatan yang luar biasa itu menurut saya ya. Nah, bahkan tadi mahal tuh. Tetapi menyiasati memang itu beli enggak ya kan? Tadi bilang bikin sendiri itu. Ya. Jadi gini untuk kan pertama kita trial Sambil diminum Mas ya. Saya minum minum. ya. Oh, ini teman-teman ini hasil seduhan di sini. Kita tidak hanya menyeduh kopi, menyeduh mimpi betul-betul. Banyak ilmunya nih. Kita seruput dulu ya. Mantap. Lanjut Mas.
Waktu awal-awal itu kita pakai konvensional ya, pakai apa namanya, induksi ya. Tapi sudah model gitu, pakai drum gitu ya, pakai sudah drum, ya, udah pakai pakai drum, pakai hopper Ya, gitu. pakai drum, pakai hopper, pakai burner, Oke. ya kan. Burnernya itu pakai gas, dan gasnya itu gas full ya, non subsidi. Jadi Oke. sekarang ini 21.000 lah per kilo. Iya. Masuk industri lah sekarang Industri itu ya, ya, karena industri. bukan UMKM lagi. Ya. Industri. Itu apa namanya? Kita pakai induksi. Jadi burner itu manasin drum bawah ya. Lalu drum itu manasin kopi ya. Iya. Itu bisa efisiensi, bisa mungkin satu batch itu saya waktu itu risetnya 30 kilo mas. Oh, satu batch itu 30 kilo. Dengan kapasitas 500 kilo pada saat itu. Nah setelah kita bikin sistem jet burner, ya kan? Ini yang terbaru ini ya. Baru kita pakai radiasi gitu kan. Ya. Jadi hawa panas itu langsung ke material, itu signifikan banget. Pak ini ya mengurangi apa namanya konsumsi gas ya. Luar Karena kan tetap per kilogram roasting itu cost-nya berapa gitu. Iya betul. Pertama dari Penggeraknya bahan tadi. bakar, penggerak sama tenaga kerja. Setelah di item-item itu dimasukkan semua, sekarang lebih murah yang ini. Ini desain terbaru lah ya. Desain terbaru. Jadi kawan-kawan, ini evolusinya ini luar biasa. Jadi bahkan yang desain lama pun bikin sendiri ya. Iya. Belajarnya di mana itu, Mas? Nah, ini saya Belajarnya kebetulan saya dibantu oleh orang-orang ahli ya, Iya, ahli iya. expert di bidangnya. Saya punya orang engineering, Oke. orang listrik, semua expert, sama las, mekanik semuanya itu. Nah, itu kan konstruksi. Ya. Ilmu perkopiannya bisa gini lah, contohnya lah ya. Kan goreng kopi ini kan ada ilmunya lah ya. Bahwa dia itu panasnya harus naiknya bertahap misalnya kan sampai first crack dan lain sebagainya, istilah-istilah yang saya sendiri juga nggak terlalu paham. Saya bukan penyeduh kopi, penyeduh mimpi saya. Nah, itu belajar itunya dari mana itu, Mas? Ilmu titen, Mas. Ilmu titen Ilmu namanya. titen. Ya? Jadi namanya goreng kopi standar ya, standar. Kalau istilah kerak, istilah itu kalau kita panjakan itu ada kacang godok, ada bahasa orang roasting itu ada kacang godok. Ini aroma kacang godok berarti kopi itu menjelang kering. Oke. Menjelang kering ada aroma kacang godok. Masih ini ya dia apa namanya light roast gitu Ya, mungkin seperti itu. Nah itu kalau di teman saya bilang itu di saat itu kalau mau ngambil minyak kopi di saat itu. Oke. Karena asapnya itu membawa material minyak. Itu kalau bisa disuling di suhu 80 derajat jadi minyak kopi itu. Oke. Sendiri gitu, minyak mahal itu. Cuman kan kita belum sampai ke arah sana. Mudah-mudahan bisa sampai ke arah sana. Jadi bisa jangan-jangan dimanfaatkan hasilnya juga. itu lebih banyak dibandingkan jualan kopi bubuknya. Iya. Jangan-jangan ya. Iya. Nah itu anak-anak yang kerja itu biasanya udah paham. Oh ini masak kerak. Gitu Oke. kan. Oh ini masak kacang godok, masak kerak gitu. Sehingga pada saat panen, alhamdulillah kalau itu ya hampir sedikit sekali human error di situ. Oke. Mantap. Karena banyak peralatan-peralatan kita yang meminimalisir human error di situ. Oke. Iya kan? Apa ininya? Contohnya gimana? Contoh kita dulu pernah ngalamin ini pada saat drum berputar mati lampu, Mas. Oke, ya. Karena otomatis motor berhenti. Iya. Nah, sementara burner tetap jalan. Iya. Yang perintahan burner berhenti nggak bisa. Tidak ada. Itu nggak bisa. Oh, langsung gosong. Langsung kosong. Jadi ada sensor gerak di roller itu. Iya. Tatkala roller itu berhenti bergerak, maka merintahin burner itu. Sekarang itu kan, sudah begitu ya? Udah. Itu kan ketemunya saat sudah jalan, jalan lama, loh mati lampu gitu kan. Iya. Kosong. Jadi trial and error-nya Iya. ini, jadi kawan-kawan pembelajarannya ini panjang karena tadi itu bahwa mesin roasting yang kita lihat tadi besar-besar itu bukan beli gitu. Iya. Nggak ada mereknya itu. Nggak ada. Bukan kalau kita dengar merek roasting yang kecil-kecil yang saya tahu ada
Nordic, ada Hobart, Hobart yang paling canggih. Nah ini mereknya Princeton katanya, made in made in Pringsewu, tapi luar biasa. Jadi dengan proses niteni tadi, observasi, kemudian melihat apa yang perlu, kemudian belajar dari kesalahan-kesalahan, maka alhamdulillah bisa dikembangkan terus sampai sekarang dan itu sukses. Termasuk tadi itu ya, membuatnya menjadi otomatis sekarang ya. Karena saya sih semua mesin walaupun toh beli kadang nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Ada sedikit yang kita modif karena terkait dengan habit, terkait dengan material, terkait dengan ketersediaan suku cadang, gitu kan. Karena kan mesin-mesin, mohon maaf, mesin-mesin Eropa itu kan nyeleneh, bautnya aja nyeleneh, bearingnya nyeleneh. Nah itu kalau mau gara-gara rusak bearing, inden 3 bulan kan nggak lucu mas. Atau inden seminggu aja udah nggak lucu itu. Nggak produksi ya? Sementara pabrik ini 24 jam ini. Makanya kita menggunakan material yang ada di pasar sini. Di pasar Pringsewu ya? Wah ini termasuk bearing. Ini kita bukan ngomongin pasar Jakarta ini guys, kawan-kawan. Pasar Pringsewu. Ada. Jangan-jangan paling yang kontaktor bagiannya itu harus ke ibu kota ya, ke Bandar Lampung. Itu pun Bandar Lampung ya, belum Jakarta. Belum nyebrang ya? Nggak ada yang nggak ada yang nyebrang. Nggak ada. Luar biasa. Kalau yang ya, kita nyebrang ya drum itu Surabaya. Karena material untuk membulatkan dengan ketebalan 1 cm itu memang di Lampung nggak susah. Susah ya. Oh yang khusus-khusus itu. Mas ini agak bergeser sedikit ini. Nama jenengan kan Rianto Pamungkas, memang ragil. Dari berapa bersaudara mas? Dari 11 mas. 11 ya? Oh, lahirnya di sini, Pringsewu? Ya, lahir Pringsewu. Saya Pujakusuma. Oh, Putra Jawa. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Tapi orang tua asalnya dari mana? Asalnya dari Kebumen. Oh, Kebumen. Kebumen itu ya daerah kopi juga ya? Nah, pertanyaan saya, memang dari kecil punya cita-cita mimpi untuk jadi pengusaha kopi enggak? Nah ini gimana? Bisa cerita sedikit ini. Cerita tentang mimpinya ini. Jadi bagaimana mimpi itu tersemai lah, gitu kan? Kita ini kadang kalau mimpi itu lebih abstrak ya. Lebih abstrak. Mungkin yang lebih gampang, lebih masyarakat ataupun visi misi. Wah, ini luar biasa. Lebih ilmiah visi misi. Kalau mimpi kan lebih abstrak. Sebenarnya sama visi misi, mimpi, cita-cita itu kan sama. Artinya ada hal yang kita tuju di situ. Dan karena ada tujuan yang kita akan kita tuju, tentu semua sumber daya akan kita kerahkan ke sana. Seperti itu. Saya lahir dari keluarga yang, mohon maaf, saya bersyukur lahir dari bapak yang sangat bertanggung jawab. Punya anak 11. 11 ya? Oh, jadi 11 bersaudara. Bapak itu dan ragil ya. Bapak itu nggak lulus SR ya, nggak lulus SD. Kerjanya buruh kasar. Jadi saya membayangkan kalau bapak saya sekarang di kondisi sekarang punya anak sekolah, punya anak 11, tentu yang anak pertama ini SMA kelas 2, yang kedua SMA kelas 1, yang ketiga SMP. Urut kan? Itu berarti kalau dikurskan sekarang mungkin 10 juta nggak cukup gajiannya mas. Nggak cukup, benar. Ya kan? Alhamdulillah itu. Nah, saya karena lahir seperti itu, dalam kondisi itu, saya terbiasa mas. Saya umur 6 tahun itu sudah jualan. Jadi memang sudah terbiasa bekerja ya? Sangat terbiasa. Bukan hanya sekedar terbiasa bekerja, sudah terbiasa cari uang? Terbiasa jualan. Jualan. Jadi bekerja yang itu saya nggak terbiasa. Kalau jualan itu sangat biasa. Dari 6 tahun, lalu... Apa yang dijual dulu mas? Dulu gedung mas. Gedung lindri. Lindri. Sebelum sekolah, sebelum SD kelas 1 itu, sebelum berangkat sekolah. Jam 6 itu saya ngambil dagangan di samping rumah, lalu saya keliling, ya paling radius 1 atau 2 kilo lah keliling itu. Pulang jam setengah 7 atau jam 7. Udah untung Rp75 sampai Rp150. Saat itu kan. Jadi kalau dikuruskan sekarang, itu Rp75 itu bisa beli nasi uduk. Karena nasi uduk Rp50. Nasi uduk plus tempe Rp50. Es dan sebagainya Rp25. Jadi kalau dikuruskan sekarang mungkin 7.500 ya. Karena nasi uduk semurah-murahnya 5.000 lah ya. 7.500.
sampai 15.000. Itu SD kelas 1. SD kelas 1. Nah, terus SMP saya jualan pempek punya orang Cina dulu. Oke. Orang Cina Bangka. Pempeknya memang enak banget. Jadi bisa untung kurang lebih 1.750 sampai 2.500 Per hari itu. per ya? hari. Bukan hari. Dari jam Iya, setengah tiap 2. hari tapi cuman berapa jam kerjanya? Durasinya Iya, 3 iya. jam. Pulang sekolah jam setengah 2 sampai jam 5 gitu kan. Iya. Itu setara dengan gaji tukang. Karena gaji kernet pada saat itu atau kuli bangunan itu 1.750. Saya ingat betul. Per hari ya, harian ya, harian ya. Saya udah penghasilan 1.750 sampai 2.500. Kalau dikurskan sekarang mungkin 80.000 sampai 100.000 lah. Iya. Itu. Pinter golek duit. Karena terpaksa, Mas. Iya. Jadi dulu boleh duitnya The power of kepepet itu. dulu Ya. berarti itu untuk bertahan hidup, Mas. Iya. Untuk bertahan hidup. Jadi ingat betul saya waktu itu SD dari untung jualan getuk itu kan untuk sangu paling Rp50 atau Rp75. Sisanya saya tabung di celengan. Rumah kami dulu Grebek, Mas. Oke, Mas, luar biasa ini, Mas. Terima kasih atas sharingnya ya mengenai menyeduh mimpi ini. Kalau saya boleh tarik benang merahnya gitu ya, itu bahwa memang pentingnya untuk selalu belajar gitu ya. Mas Anto cerita tadi bahwa mulai dari kelas 6 SD sudah belajar jualan dan itu meningkat terus. Jadi keterampilan ini nggak ada di sekolah juga gitu. Nah, di samping itu kalau dengar cerita bagaimana meresearch peralatan tadi itu sampai 2 tahun, itu tentunya juga penuh pembelajaran gitu, orang yang selalu belajar. Jadi kawan-kawan, luar biasa ngobrol kita pagi ini, Teko Tara menyeduh mimpi on the road. Jadi ini dalam perjalanan pulang kami ke Pekanbaru, mampir ke tempatnya Mas Anto, seorang yang sudah berhasil merealisasikan mimpi-mimpinya. Beliau pengen menikah sebelum umur 25, agak meleset sedikit. Kemudian punya mobil umur 30, Mas ya. Umur 35. Umur 35 punya mobil, punya rumah 40. Umur 35 punya mobil. Umur 40 punya rumah. Umur 50 naik haji. Umur 50 naik haji dan punya pesantren sebelum mati. Nah, alhamdulillah semuanya sekarang sudah terrealisasi. Dan proses menyeduh mimpinya penuh pembelajaran gitu ya. Terima kasih nih Mas Anto sudah sharing. Sebetulnya banyak ini ya yang yang bisa kita pelajari. Tetapi satu hal tadi yang saya tangkap, nggak tahu tadi terputus, bahwa beranilah bermimpi. Beliau mengatakan kalau saya tidak mengazamkan mungkin nggak terjadi gitu. Bahkan orang tuanya pun mungkin nggak percaya dengan mimpi-mimpinya tadi. Tapi karena betul-betul diazamkan, berani bermimpi, dan pun melangkah untuk mewujudkan mimpi-mimpinya itu, alhamdulillah dengan kuasa Tuhan semuanya bisa terlaksana. Sebelum kita tutup, ada pesan buat ini Mas, atau ada ini yang saya mau sampaikan? Ya, tadi kan saya udah cerita ya tentang mimpi-mimpi tadi ya. Iya, betul. Mimpi-mimpi, visi misi waktu STM kelas 2 itu. Lalu saya di tahun 2017 itu mendirikan pondok pesantren namanya Insan Mulia Boarding School atau IMBOS. Nah, saya mau tanya sama Mas Akson nih. Kan tadi Mas Akson banyak nanya ke saya tanya. Menurut Mas Akson itu Klangenan didirikan kan 2003 ya. 2003. Sementara IMBOS pondok pesantren itu saya dirikan di 2017. Menurut Mas Akson, IMBOS mendirikan Klangenan atau Klangenan mendirikan IMBOS? Ya, kalau dari urutannya memang ya Klangenan lah akhirnya mendirikan IMBOS. Karena Klangenan 2003, IMBOS 2017. Betul, ya. Tapi itu sebenarnya kalau menurut saya itu salah. Kalau menurut orang gitu, lain, menurut orang lain gimana? mungkin seperti itu ya. Ya, gimana ceritanya ini? Karena gini. Penjelasannya gimana? Karena ini di waktu saya STM itu, saya punya mimpi ingin mendirikan pondok pesantren sebelum saya mati. Oke. Ya kan? Iya. Artinya kita manusia itu tidak punya kuasa, Mas. Iya. Dan kuasa itu yang Maha Kuasa adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi terserah Allah itu mau menjadikan pondok pesantren melalui wasilah apa, melalui jalan apa, dirikanlah pondok pesantren. Makanya Kelangenan ini, Kopi Bubuk ini hanya sebagai jalan untuk mendirikan pondok pesantren mulia. Jadi make sense. Jadi sebetulnya semua mimpi-mimpi itu sebenarnya ultimate mimpinya itu adalah pondok pesantren ini ya. Yang lain-lainnya ya banyak jalan menuju Roma Ya, lah ya. betul. Oke, luar Artinya, biasa. sekalipun saya usaha furniture misalkan Atau usaha yang lain lah usaha ya. yang lain itu hanya jalan aja untuk mendirikan pondok pesantren. Iya. Jadi Kelangenan itu hanya jalan untuk mendirikan pondok pesantren. Ini saya pikir ini pemikiran yang apa namanya ya, yang menarik dan otentik ini. Jadi kalau saya boleh mencoba ini kan sedikit, misalnya sampean usaha spare part mobil lah misalnya ya, kok terus tidak berhasil, berarti memang bukan jalannya. Iya, betul. Selalu begitu kan. Betul. Sehingga sampai berusaha sampai akhirnya ini jalan menuju ultimate goal tadi. Iya. Wah, luar biasa. Ini terima kasih nih pembelajarannya. Iya. Ini pembelajaran yang sangat menurut saya sangat dalam ini. Jadi teman-teman kita sepertinya gitu. Kita pasti punya ultimate goal. Apa sih yang mau kita raih di dunia ini gitu ya. Legacy apa yang mau kita tinggalkan, cita-cita luhur apa yang mau kita capai. Dan ultimate goal itu mestinya akhirat oriented. Iya, itu yang betul. penting. Yang Jangan penting ya. ultimate goal kita saya ingin punya mobil 20. Nah, itu enggak. Itu belum ultimate ya. Belum. Tapi ingin sesuatu yang ke masyarakat lebih bermanfaat, lebih keumatan. Itu ultimate goal seperti itu. Sesuatu yang bisa kita jadikan legacy lah ya. Ya, apa namanya? Warisan kita lah ya. Betul. Sesuatu yang membuat kita kalau akan kita hidup sebagai selamanya. muslim maka betul karena pahalanya akan terus mengalir gitu ya. Luar biasa kawan-kawan. Sekali lagi mungkin kita tutup apa namanya diskusi kita pagi ini dengan Mas Santo. Mas Santo, luar biasa Mas Santo. Terima kasih ini sambutan dan sharingnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.